Pelajaran 5, keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Subpelajaran 2, kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena ia paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pada suatu ketika, datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara. Sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat, beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit
dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Iman atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu 656 Masehi sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah, sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dari pembelajaran ini, kamu juga harus meneladani perilaku baik dari para sahabat Rasulullah. Berikut adalah keteladanan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah. Abu Bakar memiliki sifat sederhana, rendah hati, tidak sombong, dan peduli terhadap sesama. Umar bin Khattab memiliki sifat pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Utsman bin Affan memiliki sifat dermawan dan cerdas yang membuahkan ide-ide yang brilian. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat yang pemberani, adil, sosok yang sederhana, pemimpin yang peduli terhadap pendidikan, menguasai banyak cabang ilmu, dan perkataannya yang bijak. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!